Cerita dimulai di suatu hari yang cerah, tepatnya di sekolah SMA Tongil, Korea. Terlihat siswa sedang berlari saat jam pelajaran olahraga. Gurunya sambil berkata, "Kalau kalian malas-malasan nanti akan tertinggal. Ayo kelompok 3. Lalu kita perkenalkan karakter cewek ini bernama Kim Sol, kelas 2 SMA. Setelah selesai ia pun pergi istirahat ke kelasnya. Tapi di sana terlihat seorang laki-laki yang berada di tempat duduknya. Sontak ia pun kaget dan cowok itu menyapa, "Kim Sol." Kim menatap aneh dan cowok sambil berkata, "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, aku gak ada maksud lain. Mejanya aman kok." Tapi gak pakai lama Kim langsung kasih paham sambil bilang, "Ngomong apa kamu bajingan? Sejak pindah kau selalu saja menggangguku dan sekarang menggeledah mejaku, akan kuhabisi kau hari ini juga," ujar Kim. Tapi tidak lama ada cewek yang menyaut, "Sol, ada apa? Aku bausan lewat berisik sekali di sini." Cewek ini bernama Lee Hyuna, kelas 2. "Apa kau gak apa-apa?" ujar Lee. "Ini aku nangkap sesuatu," kata Kim. "Nangkap apa?" Ternyata cowok itu udah hilang aja. Sol pun menggeram, kemana perginya bajingan itu. Ternyata cowok itu bersembunyi sambil menggelantung di bawah jendela. Siswa lain pun ngeliatin kaget. Di tempat berbeda di malam harinya di sebuah apartemen, terlihat cowok yang di sekolah tadi berbicara dengan seorang cewek sambil berkata, "Kerja bagus hari ini," yang ternyata mereka adalah Badan Intelijen Nasional. Cewek ini bernama Seong Chairin, ketua tim domestik Badan Intelijen, sambil berkata, "Target yang kau laporkan sudah diamankan." Terlihat target sudah seperti mirip mumi penolak ban. Sambil melihat data, Seong berkata, "Mereka sih cuma krocok, kayaknya anak baru. B, kelihatan kali masang bom di bawah meja." Kata MC kita, "Apa ini cuma tes ombak doan?" "Iya sih, kayaknya cuma ngetes doan," kata Seong. Dan ternyata Kim Sol adalah calon kandidat cadangan pemimpin Korea Utara selanjutnya. Dan anak sekecil itu sudah masuk ranah politik dan sedang diincar. Dan diketahui nama karakter utama kita adalah Soo-hyun, Black Agent termuda Badan Intelijen Korea. Seong berkata, "Oleh karena itu kita harus melindungi nyawanya dan kau harus bekerja keras mulai sekarang." "Siap," jawab Soo-hyun. Tentu saja Soo-hyun sedang menyamar di sekolah itu, dan Seong pun bertanya, "Apa kamu udah punya teman di sana?" Soo-hyun jawab dengan gugup, "Tentu saja." Tapi ketua ragu dan gak percaya kalau Soo-hyun emang belum punya teman. Soo-hyun berkata, "Misi lancar jaya ketua." Lalu ketua mendekat sambil kasih paham kalau Soo-hyun harus cari teman dengan nada mengancam dan Yeon pun menuruti perintah. Keesokan harinya Yeon terus mikirin kata-kata ketuanya kalau dia harus berteman sambil ngintip belakang lemari. Si Kim sadar ada Yeon ngintip. "No, lihat Hyuna, dia aneh dan kayak mesumkan." "Iya sih, tapi kenapa dia kayak gitu?" kata Hyuna. Di balik itu ada siswa yang sedang gibah di belakang yang berbisik kalau semua cowok cuma suka sama dia dan kemarin ngamuk sendiri di ruang kosong. Lalu Kim nyaut, "Aduh, ada serangga nih di kuping jadi gatel." Sambil menghampiri siswa itu, Kim melabrak, "Kalau berani ngomong langsung, jangan di belakang." Lalu siswa itu panik dan pergi meninggalkan Kim. "Cuma masalah sepele, heboh amat," kata Kim. Yeon masih terbebani kalau dia harus berteman di sekolah itu. Di saat dia lagi ngelamun, tiba-tiba muncul sosok dari bawah meja dan mengagetkan Yeon. Sambil berkata, "Ya ampun, aku tertangkap." Lalu cowok itu pun berguling sambil berkata, "Sepertinya ada orang yang sedang kesulitan di sini. Apa kau butuh teman?" Dengan pose imut dia bilang, "Kamu tertarik sama militer gak?" Yeon pun bingung. Dan teringat kata-kata ketuanya kalau mau akrab dan berteman tanya dulu apa yang disukainya. Dan Teon pun menuruti, terus si cowok cabi itu langsung berkata, "Kita teman." Dan nama cowok cabi ini Park Min-deok, anak komunitas militer. Kim pun memperhatikan mereka berdua yang sedang mengobrol. Tiba-tiba ada cowok yang menyapa Kim dan dia pengen ngobrol sama Kim. Mereka pun janjian setelah pulang sekolah akan bertemu.
Tapi Kim langsung menawarkan apa kita bisa bicara di luar, dan si cowok blond pun menyetujuinya. Mereka pun pergi ke atap gedung sekolah untuk mengobrol, dan ternyata di blond ini punya niat mau nembak si Kim di tempat itu. Kim pun bilang apa ini urusannya kamu mau nembak? Hah nembak? Cara bicara kamu lucu juga kata si blond. Si blond ini atlet sepak bola yang dia mau terkenal sebentar lagi dengan pose so ganteng. Jadi dia nawarin Kim buat jadi pacarnya. Iya kah? Kata Kim sambil ngasih jari tengah ke si blond. Si blond shock kaget dia seperti diremehkan sama Kim. Kata Kim kalau iya emang kenapa? Kalau gak ada yang diobrolin lagi aku mau pergi. Di sini si blond marah dan gak terima dia ditolak dan menendang kaleng soda yang mengarah ke Kim. Tapi dengan sangat mengejutkan kaleng itu tiba-tiba ditendang sama Yeon yang ternyata sudah ada di situ dan cipratan soda berbalik mengenai si blond. Sial kamu siapa ngikut campur urusan orang baik. Tapi si blond merasakan aura mengerikan dari sosok Yeon dan dia pun terkaget dan ketakutan. Dan si blond bergumam. Iya aku paham kalian berdua tuh 11-12 sama aja kelakuan. Si blond pergi sambil mengancam awas aja nanti kalian berdua. Lalu Kim pun nyaut, mesum kamu juga sama selama ini tingkah laku kamu aneh. Kamu siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan kamu suka aku ya? Sion pun bilang. Iya bener Kim, aku suka kamu, tapi dalam arti cuma temen di benak Yeon. Tentu aja si Kim kaget dan kegeran sampai mukanya merah. Yeon ngasih tahu kalau dia suka sama Kim. Lalu Kim nyaut emang kita bakal pacaran gara-gara hal begini? Iya bener kita emang gak pacaran kata Yeon. Lalu Kim pun kaget dan berkata, beneran nih? Terus Yeon berkata tapi aku akan melindungimu sampai akhir karena aku menyukaimu. Yang tambah bikin Kim merasa jantung berdegup kencang. Lalu cerita beralih saat menjelang sore. Di sini Suyeon membuat catatan laporan pengawasan sore sambil mandangin Sol. Target menunjukkan konsidi berbeda di pagi ini dan dia menunjukkan sedikit kecemasan, dia nampak tenggelam dalam pikirannya sambil terus menulis sesuatu. Sambil Yeon terus memperhatikan, ternyata Sol notice ada si mesum lagi merhatiin, terus Sol pun melempar cepu ke arah Yeon sambil manggil namanya. Kamu mau mata-matain aku lagi? Setidaknya sembunyiannya benar, kata Kim sambil geram kepada Yeon. Temennya cuma bisa tersenyum lihat kelakuan Sol. Yeon sambil lihat jam dia bergumam hari ini tidak ada konfrontasi kekerasan. Dan dengan tiba-tiba si cowok montok keluar dari bawah meja sambil berkata kamu kemana aja aku cariin loh dari tadi. Kamu selalu ada di tempat seperti itu, kata Yeon. Tidak lama si montok memperlihatkan sesuatu kepada Yeon melalui tabletnya. Dia bilang kalau senjata Korea itu cuma modifikasi tiruan yang sudah ketinggalan zaman dan seperti gaya propaganda. Semua seperti asal-asalan. Gimana menurut kamu Yeon? Mendengar si montok, tiba-tiba Yeon teringat pelatihannya saat di militer sampai membuat si montok minta maaf mungkin dia bicara berlebihan. Dan Yeon pun cuma diam karena dia lagi fokus ke Sol, dan si montok notis Yeon lagi mantau Sol. Kata Yeon kamu kenal Sol juga? Iyalah dia itu primadona di sekolah. Jangan bilang kamu naksir Sol ya. Tapi dia itu punya pribadi jelek gampang marah, kata si montok. Terus Yeon nyaut. Itu gak masalah soalnya aku menyukai Sol dalam benaknya sebagai teman. Si montok pun terkaget dengan pernyataan Yeon. Dan dia mengakui pemikirannya terlalu sempit dan dia mendukungnya. Si montok banyak memberi masukan kalau haus kasih hadiah ke orang yang kamu suka. Di antaranya cewek itu suka banget sama aksesoris, dan Sol sangat suka yang simple gak berlebihan, ucap si montok. Yeon pun kepo kira-kira hadiah apa yang cocok buat Sol? Lalu si montok kasih jawaban ya tentu aja sarung pistol dada yang akan membuatnya sangat imut. Yeon pun terdiam dengan jawaban si montok dan dia sebenarnya udah punya barangnya mengingat dia adalah seorang agen nasional.
Setelah diperlihatkan mereka berdua sangat gaduh dan berisik sehingga membuat Sol tidak nyaman dan akhirnya dia pun menegur Suyeon agar pelankan suaranya yang lagi ngobrol sama si Montok. Tidak lama si Montok ternyata mencoba duluan sarung dada yang tadinya buat Sol. Mengingat badan dia yang tambun dan berisi dia maksa banget pakai sarungnya. Dan hasilnya dia malah pose seksi dengan alasan dia lagi latihan sehingga badannya seperti itu. Yeon dan Sol yang melihat itu sangat shock banget. Dan melihatnya gak normal dan saking tidak muat kacing bajunya terlepas tidak sengaja terbang ke keningnya Sol dengan Yeon di dekatnya. Semua terdiam apalagi Sol yang lagi akan meledak sebentar lagi. Si Montok pun mengembalikan sarungnya sambil bilang yang asli emang beda. Saat itu juga Yeon ngasih sabuk itu ke Sol sebagai hadiah yang mana dia udah nahan emosi dari tadi ditambah melihat Yeon memberikannya begitu saja di hadapan dia. Sontak Sol pun meledak dan Yeonlah yang menjadi sasaran. Cerita ke sore hari saat Yeon berjalan pulang menuju apartemennya dengan muka kusut dan dia merasa berteman itu harus seperti itu. Yeon merasa lebih dekat dengan Sol. Tiba-tiba ada seorang cowok mencegatnya dan menanyakan namanya. Si cowok rambut merah mengatakan ada yang ingin bertemu dengannya. Yeon pun ikut dan gak lama ada yang menyapanya dengan sambutan kesal. Ternyata itu adalah gerombolan si Pirang yang kena soda waktu di atap sekolah. Yeon bertanya ada keperluan apa? Si Pirang pun mengingatkan kejadian waktu di atap tadi siang. Tapi Yeon membela karena dia telah mengancam Sol duluan yang membuat si Pirang tambah kesal karena cara bicaranya dengan senior begitu santai. Lalu temannya mengingatkan harus menghormati seniornya sambil merangkul. Dan mengajak Yeon menuju ke gang di sebelah toko bersama gerombolan lainnya. Masih di sore hari di lapangan sepak bola terlihat Sol sedang berdiri dan memikirkan sesuatu. Dia teringat momen saat Yeon melindunginya saat diserang si Pirang. Dan kata-katanya Yeon aku akan melindungimu sampai akhir. Tiba-tiba temannya menyapa kau sedang apa dan membuat kaget Sol. Lalu Sol pun menjawab kalau tidak ada apa-apa dan menyarankan mereka segera masuk. Berai ke Yeon yang sudah pulang ke apartemen seniornya. Terlihat sang senior lagi rebahan sambil pegang bir kaleng dan memuji Yeon untuk kerja hari ini. Senior bertanya apa terjadi sesuatu. Lalu Yeon menjawab tidak ada insiden penting. Seniornya sambil mabuk berkata kita tidak akan bergerak dulu karena mereka sudah tahu kita sudah sadar dengan rencananya. Tiba-dua seniornya melempar kaleng dengan gerakan sangat cepat tapi bisa ditangkap dengan mudah oleh Yeon. Sang senior sudah mabuk berat melihat ruangan berantakan. Yeon pun izin mau beres-beres dikit. Kata seniornya apa berantakan parah emang? Nanti aja beres-beresnya. Tapi Yeon udah mantep kalau dia mau bersin sendiri aja. Tidak lama ruangan sudah rapi dan bersih kembali tepat seniornya sudah bangun dan merasa seperti baru pindahan di apartemen ini dan sambil menatap Yeon, dia bertanya apa sekolah membuatnya merasa kesulitan? Yeon menjawab sekolah tidak sulit teman pun mudah tapi aku merasa emosi baru ini sangat menakjubkan, dan senirnya pun merasa lega mendengarnya. Flashback ke tadi sore saat gerombolan mengepung Yeon yang sudah termenung di saat bersamaan muncul sosok cowok misterius berambut merah yang memantau Yeon dan gerombolan saat tadi sore. Gerombolan itu tidak mengerti dengan Yeon. Dia kasar tapi sangat terampil menghindari setiap pukulan para gerombolan itu. Mereka sepakat untuk tidak mengganggu Yeon lagi. Si Pirang gak terima tapi temannya merasa ada yang aneh dengan Yeon. Si Pirang gak terima Yeon selalu di samping Sol. Dan tiba-tiba mereka dihampiri oleh cowok berambut merah yang sedari tadi memantau mereka. Dia menanyakan tentang sosok Sol yang mereka bicarakan. Mereka sangat heran siapa orang ini berani banget sama senior. Sampai jumpa di chapter berikutnya dan jangan lupa like subscribe.